Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 2 S1 Akuntansi, mata kuliah metodologi penelitian, akan membahas mengenai teori, literatur, dan hipotesis. Di sini kami beranggotakan yang pertama Hilya Nur A dengan NPM 201010409, yang kedua Umi Dwi P dengan NPM 201010460, yang ketiga Febriana K dengan NPM 20101046061, yang keempat Rizky Dwianto dengan NPM 20101046062, yang kelima Ngafifatul Waro dengan NPM 20101046064. Sumber teori. Teori adalah jaringan hipotesis atau gagasan yang mencakup semua yang di bawah satu atau lebih hipotesis. Hipotesis itu sendiri adalah hubungan yang diduga, kemungkinan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep atau variabel. Konstruk adalah ukuran tidak langsung dari konsep yang biasanya dihasilkan dalam bentuk pertanyaan multi-item. Kemudian ada variabel. Variabel adalah item yang dapat diamati, yang dapat mengasumsikan nilai yang berbeda. Ada pula keandalan. Keandalan menetapkan konsistensi instrumen penelitian bahwa hasil yang dicapainya harus serupa dengan keadaan yang serupa. Validitas mengukur sejauh mana penelitian mencapai apa yang ditetapkan untuk dilakukan. Sumber sebagian besar teori dalam penelitian akuntansi tidak berasal dari literatur akuntansi, tetapi dari literatur ekonomi, juga keuangan, perilaku, dan sosiologi. Jadi, Smith dan Tefler tahun 2000 menggunakan teori sinyal untuk menguji sifat pengungkapan perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan berperilaku dengan cara memberi sinyal ke pasar bahwa mereka berprestasi tinggi dan mengadopsi praktik terbaik industri. Lalu Brownell tahun 1982 menetapkan sebuah konsep yang disebut partisipasi anggaran dalam studinya sebagai salah satu atribut yang diinginkan dari kepemimpinan dalam manajemen. Dia tidak dapat mengukur konsep ini secara langsung sehingga dia menggunakan konstruk Milani pada 1975 untuk mengoperasionalkannya. Banyak literatur yang meneliti hubungan agensi, misalnya Watts dan Zimmerman pada 1978, menggunakan pengaruh politik sebagai salah satu variabel yang diteliti. Tetapi karena kesulitan dalam mengamati dan mengukur variabel ini secara langsung, ukuran perusahaan yang diukur dengan aset atau karyawan sering digunakan sebagai variabel proksi. Lalu keandalan formasi instrumen penelitian yang digunakan jarang dibahas dalam literatur akuntansi. Hanya penelitian berbasis survei yang memanfaatkan penggunaan ukuran seperti Alpha-Cronbach untuk merinci tingkat kepercayaan yang kita miliki dalam cara pengumpulan data. Pertanyaan validitas paling baik dipertimbangkan dalam pertukaran yang harus kita buat, biasanya antara reliabilitas dan validitas konstruk di satu sisi, dan antara validitas internal dan validitas eksternal di sisi lain. Gambar 3.1 ini mengilustrasikan masalah yang kita hadapi dalam upaya mencari validitas konstruk. Perbedaan mendasar yang mendasari teori akuntansi adalah antara teori normatif tentang apa yang seharusnya dan teori positif tentang apa yang ada atau akan terjadi. Kami terutama melihat perkembangan di bidang ekonomi, keuangan, dan perilaku organisasi untuk sumber teori yang dapat diuji, yang dapat diterapkan dalam lingkungan akuntansi. Lalu cakupan di sini tentu tidak komprehensif, tetapi menggambarkan sumber-sumber potensial dalam disiplin lain. Yang pertama, ekonomi. Peneliti awal, misalnya Canning 1929, Edwards 1938, menggunakan analisis ekonomi secara deduktif untuk mengembangkan pendekatan alternatif untuk penentuan pendapatan, berteori yang kemudian dikombinasikan dengan temuan normatif oleh Bedford tahun 1965 untuk memberikan kerangka konseptual untuk pendapatan penentuan.
Lalu yang kedua, keuangan. Meskipun kita mungkin menganggap keuangan sebagai subdisiplin ilmu ekonomi, perkembangan di bidang ini mengalami pengaruh radikal pada akuntansi penelitian yang mereka layak pertimbangkan terpisah. Lalu, kemajuan dalam teori keuangan memiliki implikasi terutama untuk penelitian dalam manajemen keuangan, kebijakan perusahaan, dan perilaku investor. Yang ketiga, perilaku organisasi. Robbins 1995 mengamati 3 tingkat kepentingan penelitian dalam perilaku organisasi, masing-masing terkait dengan individu, kelompok, dan sistem organisasi. Dan dia juga mengembangkan kerangka teoritis untuk masing-masing model di tingkat individu yang sangat dipengaruhi oleh disiplin psikologi, sedangkan pada kelompok dan tingkat organisasi lebih dipengaruhi oleh sosiologi dan psikologi sosial. Selanjutnya adalah mencari literatur. Pencarian kata kunci dalam database yang relevan akan menghasilkan banyak abstrak yang tampaknya relevan dan sejumlah kecil makalah penting. Kita perlu menelusuri lebih jauh dari makalah-makalah ini dan makalah-makalah berikutnya dengan memperhatikan daftar referensi mereka. Masih belum ada cara mudah untuk melakukan ini karena database online sering berhenti sekitar tahun 1988. Hasil utama dari makalah-makalah itu akan menghasilkan banyak kertas yang mengungkapkan 1. Beberapa dokumen kunci dan literatur yang akan memotivasi penelitian lebih lanjut. 2. Bukti dari apa yang kita ketahui, yaitu batas-batas pengetahuan kita saat ini, dan apa yang belum kita ketahui, karena masih merupakan penelitian masa depan. 3. Indikasi kerangka teoritis yang kemungkinan akan memandu penelitian masa depan di bidang tersebut dan implikasinya bagi penelitian kita sendiri. 4. Penelitian selanjutnya dari tesis yang baru saja diselesaikan dan kesenjangan yang masih terlihat. Dan 5. Teori-teori yang akan menunjukkan hubungan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Kemudian ada memodelkan hubungan mengenai hubungan kausalitas, yaitu penggunaan variabel intervening. Berikut terdapat gambar 3.4 yang dimana mengilustrasikan contoh implementasi dari pengenalan inovasi akuntansi tertentu yang berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan dengan menggunakan fokus baru pada ukuran kinerja non keuangan sebagai variabel intervening. Implikasi untuk analisis statistik dari model di atas yakni dengan menggunakan regresi parsial. Yang kedua, hubungan kausalitas yaitu penggunaan variabel moderasi. Dapat dilihat pada gambar 3.6 yang menunjukkan adanya suatu variabel baru yang dinyatakan mampu memoderasi hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, inovasi akuntansi berdampak pada peningkatan kinerja keuangan bergantung pada ukuran, industri serta budaya perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, bentuk analisis yang paling tepat yaitu menggunakan Moderate Regression Analysis atau MRA. Yang selanjutnya adalah pengaplikasian pada proses rekrutmen. Nah, di sini ada sebuah gambar yang mengilustrasikan rangkaian proses rekrutmen profesi akuntan. Nah, dalam kasus tersebut, analisis yang tepat harus dilakukan oleh HRD dengan cara mengukur variabel yang diinginkan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa prosesnya itu dimulai dari media penggambaran dari si akuntan atau HRD yang akan merekrut akuntannya. Kemudian bagaimana persepsi akuntansi, di mana persepsi tersebut itu bisa terbentuk dari informasi-informasi atau ilmu atau pengalaman yang didapatkan di sekolah, guru, atau dari orang tua, atau dari teman sebaya. Kemudian berlanjut ke pendaftaran ke akuntansi derajat. Kemudian persepsi dari akuntansi profesi. Nah, persepsi ini tuh bisa timbul, bisa muncul dari pengalaman karir ataupun penghasilan orang tua ataupun dari dosen pengajar ataupun juga dari teman sebaya. Kemudian tahapan akan berlanjut ke proses seleksi. Nah, seleksi untuk wawancara. Nah, akan berakhir di mana si calon akuntan tadi masuk ke akuntansi profesi.
Nah, yang selanjutnya adalah mengembangkan hipotesis. Nah, hipotesis ini tuh harus bisa diuji dan diukur dalam beberapa cara. Jika hipotesis ini tuh tidak dapat diamati secara langsung. Nah, untuk tujuan ini itu biasanya skala pengukuran atau rasio dan skala interval itu paling banyak dipakai karena memungkinkan untuk lebih banyak alternatif analistiknya, kemudian eh, tetap ordinal dan juga nominal, skala umum dalam literatur akuntansi, dan ada metode untuk analisisnya. Kemudian setelah pertanyaan penelitian yang konsisten dengan teori yang telah dirumuskan dan desain penelitian itu ditentukan. Kita perlu mengembangkan satu atau lebih hipotesis untuk pengujian yang bakal kita lakuin. Nah, hipotesis itu biasanya akan dinyatakan dalam bentuk nol atau alternatif dan sebagian besar pengulas lebih memilih bentuk hipotesis nol. Hipotesis nol atau HO menyatakan adanya hubungan antara variabel yang menarik secara statistik. Hipotesis nol bukanlah asumsi yang masuk akal. Kemudian ada hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan adanya hubungan terarah. Kemudian juga biasanya itu sampai hipotesis yang H2, H3 seperti itu. Selain itu, dalam melakukan pengujian hipotesis, kita dihadapkan pada kemungkinan membuat dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan tipe 1 berisi penolakan hipotesis 0 yang benar. Yang kedua, kesalahan tipe 2 berisi tentang penerimaan hipotesis 0 yang salah. Contoh, dalam lingkungan prediksi kebangkrutan, kesalahan klasifikasi perusahaan yang gagal sebagai perusahaan yang sehat merupakan kesalahan tipe 1. Sedangkan klasifikasi perusahaan yang sehat sebagai perusahaan yang gagal merupakan kesalahan tipe 2. Analisisnya, jika hipotesis tidak didukung, kita harus mempertimbangkan kemungkinan penjelasan yang bersaing untuk ketemuan. Kita juga harus skeptis terhadap temuan kita sendiri, mempertanyakan di mana ketidakkonsistenan mungkin muncul, dan bersiap untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mereplikasi penelitian. Untuk selanjutnya yaitu ada masalah validitas, di mana ancaman validitas internal terbatas pada apa yang bisa salah selama penelitian. Potensi kesalahan dalam atau perubahan pada instrumen pengukuran dapat mendikte penggunaan satu versi instrumen untuk mengatasi masalah instrumentasi. Tetapi, sifat manipulasi atau masalah pemesanan dapat membuat hal ini tidak layak. Masalah seleksi baik dalam daya tarik peserta dan tugas mereka ke kelompok mungkin tidak representatif. Kemudian, perjalanan waktu menyebabkan keprihatinan khusus dalam studi longitudinal. Kekhawatiran ini menyarankan untuk melakukan penelitian dalam periode waktu yang singkat dan pada satu kunjungan. Tetapi ini mungkin bertentangan dengan persyaratan pertanyaan penelitian yang sedang dipelajari, yang memerlukan solusi yang lebih kompleks. Validitas eksternal mensyaratkan bahwa temuan penelitian memiliki implikasi untuk situs lain, seperti perusahaan dan negara, dan orang-orang pada periode waktu yang berbeda. Tingkat validitas internal tertinggi dikaitkan dengan kondisi buatan. Untuk masalah validitas ini, dalam membuat pilihan berdasarkan informasi tentang metode penelitian yang paling tepat untuk digunakan, terdapat 5 kategori besar yang dapat dipilih. Yang pertama ada penalaran ilmiah dan atau pembangunan model. Yang kedua ada penelitian sejarah dengan menggunakan data arsip dan atau sumber sekunder. Yang ketiga ada studi kasus yang membutuhkan eksplorasi ekstensif di lapangan. Ada juga survei, seringkali melibatkan pengambilan sampel skala besar, meskipun kurang kontrol dan kekayaan hasil. Dan yang terakhir ada eksperimen, baik di lapangan atau lebih biasanya dalam kondisi tipe laboratorium. Kemudian isu validitas, baik internal maupun eksternal, merupakan pusat pilihan
dan mereka dipertimbangkan sehubung dengan metode alternatif di masing-masing bab berikutnya. Beberapa bentuk trade-off biasanya diantisipasi antara kontrol dan struktur di satu sisi dan aplikasi dunia nyata di sisi lain.